Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله al-hadini ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Ustaz Muallim Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sohibul Bait, Bapak salam keluarga, Pak RW, Pak RT yang hadir, Ketua dan pengurus Misalim Amin Taman Al-Qasim dan pengurus Ustaz Nabi Pak Asatid yang lainnya untuk masyarakat, Ustaz Imam dan semua yang hadir pada hari ini yang Allah muliakan. Izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim memberikan kita kenikmatan pada malam hari ini, nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, panjang umur, ada waktu, cuaca cerah, alhamdulillah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, insyaallah kita selalu pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mulia, sehubungan taklim kita malam ini dalam rangkaian mendoakan calon pengantin ini Aldi Oktaviani dengan Dedi Jaya Suswono, insyaallah akan melangsungkan akad nikah Ahad besok ya, jam 9 sampai selesai dan resepsinya jam 10 Ahad besok, minggu besok. Semoga Allah mudahkan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, memiliki keturunan anak yang saleh solehah, udah punya rumah, mudahkan punya kendaraan, bisa berangkat haji umrah, berziarah ke makam Rasulullah, dan acara akad nikah hajatnya berkah, berkah banyak tamunya, berkah juga hidangannya, berkah semuanya, jauhkan dari mara bahaya dan fitnah. Jemaah yang mulia, hari ini berarti kita ngebahas lagi tentang pernikahan. Tentang apa? Nikah. Saya singkat saja, ada sebuah keterangan dalam kitab Aqul Jain yang dikarang oleh Syekh Al-Bantani, awsatil mar'atu bintah, awsatil imra'atu ibintah. Jadi telah berwasiat seseorang kepada putrinya, kepada berarti ini emaknya, begitu gambarannya. Emaknya ngomong sama anak perempuannya, begitu kira-kira. Jadi Ibu Tina ngomong sama Oktaviani, begitu kira-kira ya. Jadi saya mah cuma menyampaikan apa yang disampaikan seorang ibu kepada putrinya. Faqalat, maka ibu ini ngomong, ihfazi li zawjihi, wahai anakku Oktaviani, jaga, rawat ya li zaujiki, kepada suamimu. Tuh, kenapa ihfazi? Karena ada ya, karena perempuan dia harus. Jadi kalau fi'il amrnya dengan ya, maka bila ya, maka nanti setelah itu adalah dengan ki. Kalau ihfaz ka, zi, al ihfazi ki, gitu dalam kaidahnya begitu.
maka jagalah suamimu nak. Tuh ngomong nih, seakan-akan Ibu Tina ngomong sama Oktaviani. Begitu kira-kira. Apa nih omongannya? Omongan yang pertama adalah al-ula wasanya, yang pertama dan kedua al-qanaatu. Nah, Oktaviani, jadilah engkau adalah istri yang qanaah, yang merasa cukup, wa husnul sam'i lahu, adalah mau mendengarkan yang baik-baik nak. Ya, dengerin yang baik. Kalau ngerumpi yang gak bagus jangan dengerin, begitu kira-kira. Tuh emaknya ngomong, ya, sebelum mungkin ini anaknya dibawa sama suaminya. Jadi yang pertama nak qanaah, emang suami ngasih segitu, terima. Ya, begitu gambarannya. Qanaah, dengerin yang baik-baik nak, ya. Wa ta'atu, dan juga taatna kepada suamimu. Qanaah, merasa cukup, dengerin yang baik-baik, taat sama suami. Ya, ini buat kita juga sih ya. Iya, tapi ini disampaikan seorang ibu ketika anaknya pengen nikah, begitu kira-kira. Begitu Bang Salam ya. Ini seakan-akan emaknya ngomong sama anaknya, "Neng," gitu ya. Jadi istri jaga suami lo. Yang pertama qanaah, merasa cukup. Ya, emang suami ngasih ikan jangan minta ayam, begitu kira-kira. Kaget lakinya, dia bocah ayam mulu makannya, begitu kira-kira. Jadi harus terima. Emang laki pencariannya mungkin baru bisa ngasih ikan asin terima begitu. Kalau berdua makan udah endah baik. Benar nggak Bang Nasir? Kalau udah berdua makan udah endah aja ya, walaupun ikan asin sama sambal, ya. Jadi rasakan qanaah. Tuh kita kalau jadi laki begitu, kira-kira kalau bininya nerima apa adanya, senang nggak kira-kira? Lo senang begitu, ya nggak? Begitu senang aja bawaannya, sama bini makannya ya. Jangankan pakai ayam, ikan asin juga sama sambal, udah endah aja. Bener nggak Pak Nasution Perwe? Udah endah aja, apalagi nambah. Lah, jangan ditanya. Iya, makan di sini makan langsung kan nambah. Kalau banyak ikan asam, udah endah aja. Begitu ya. Ngomong tuh Potina sama Oktaviani yang apa-apa ngelempet ke Pak Nasution ya. Iya, karena beliau mencontoh buat kita ya. Insyaallah ya. Qanaah, cukup. Dengerin yang baik-baik nak, Neng. Kalau ada gosip-gosip yang gak bagus tentang suami engkau atau siapapun, jangan dengerin dulu ya. Wa ta'atu, taat sama suami. Jadi Neng Oktaviani taat sama suami. Suami mah kalau banyak dilanggar, dia laki-laki, egonya tinggi. Begitu ya? Jadi harus taat sama suami. Kalau mau ngasih tahu tuh suami, jangan depan orang. Gengsinya ada suami mah. Benar nggak? Gitu. Kalau mau ngasih tahu suami, Neng, jangan depan orang tua, jangan depan saudaranya, takut dia malu. Benar nggak? Begitu. Jadi kalau kita ngomong nih istri ini kepada kita, ya ngasih tahu sesuatu mungkin yang kita ini pengen dikasih tahu, jangan banyak orang, kan kita malah gengsinya. Nama pemilik rumah tangga, ya suami ya. Begitu. Jadi jangan banyak orang, kan begitu. Itu Dokter Aisyah Dahlan itu seorang apa namanya ahli parenting, ahli keluarga begitu. Dulu dia sama lakinya karena seorang dokter ya, orang punya ilmu, sama lakinya ngomel banget gitu ngasih tahu. Oh ya pas dia tahu, oh iya begini. Karakter suami itu sebagai kepala tangga nggak mau diajarin begitu sama laki. Apalagi ada orang mau dia kalau mau ngasih tahu entah di kamar begitu gambarannya. Itu Aisyah Dahlan tuh ngakui. Laki-laki memang leader, jangan dicemoohkan di depan umum begitu. Maka qanaah dan taat sama suami. Kalau ada sesuatu yang gak nyaman, jangan diomong di depan orang. Itu suami gengsi tinggi ya. Ntar ngomong di belakang, di kamar, begitu ya, di rumah Bang. Tadi hemat saya nggak begitu. Itu suami lebih enak dibanding ngomong di depan orang, lah dia malu. Begitu. Tuh taat tuh disampaikan nih. Karena emaknya tahu. Ya, emaknya tahu, Potina tahu bagaimana Bang Salam, makanya disampaikan begitu ya. Iya, taat. Kita kalau punya suami tak istri taat kan enak. Yang ketiga adalah apa? At-tafqadu li mawqi'i 'ainihi. Jaga tuh suami muna terhadap mata dan juga anfuhu, hidungnya, penciumannya dijaga tuh. Ya. Apa maksudnya? Jaga daripada hal-hal yang gak enak tuh. Ya.
daripada kita nih wajah kita mungkin jaga, jangan sampai tuh suami kamu nak melihat kamu dalam kondisi yang kurang enak. Jaga biar jadi istri yang enak sedap dia sama suami begitu ya. Buat kondangan aja menor bener sama laki utang butut dipakai ya kan gak enak, gak semenggah ya tipenya lagi gak semenggah. Maka jaga tuh mata suami, jaga. Bagaimana laki pengen gajalatan matanya, lah di luarnya pada menor-menor, lebihnya di rumahnya make apaan begitu ya. Ini tuh dijaga matanya. Bagaimana suaminya nggak dari kiri kanan, orang rumah juga istrinya begitu baik, jaga tuh biar suami deman di rumah, begitu ya. Begitu gambarannya. Jaga tuh matanya biar suami deman sama kita neng gitu. Apalagi wala yasmu anfuhu min illa thayyib, dan jaga juga hidungnya. Maksudnya hidungnya jaga biar dia nyium yang wangi-wangi sama kita. Jangan bawa ketek kayak ya. Iya itu ya. Jadi istri yang enak ya, enak dipandang mata, enak dicium. Jangan dicium mau balsam. Kita kira-kira ya. Iya begitu ya. Keteknya bau lagi ya. Hah? Ya ini katanya begitu ya. Ya pencerama begitu ngomongnya. Iya tuh begitu. Kalau bau balsam jangan deketin suami. Bangkis mulu. Maaf ya Pak, malam ini saya kurang enak badan gitu ya. Emang kita habis pakai balsam, jangan deketin suami. Tambah sumpah dia, kawan di luar sumpah, ya nggak? Macet, di rumah bawa balsam lagi, begitu. Udah pas ya kantor siapin kamar yang wangi. Saya ini samping sebelah dulu nih, karena kurang enak badan, misalnya gitu. Apa habis digoreng pakai balsam nih? Lah kan suami orang enak dia nyiumnya. Jaga tuh pandangannya, jaga juga tubuh kita biar wangi. Beliin suami yang bagus itu. Nyuruh doang biar bagus, agak dibeli minyak wanginya. Beliin ya gitu. Jadi itu. Jadi yang ketiga keempatnya adalah jaga pandangan suami kamu nak biar nampil yang bagus di rumah. Ya. Kau perlu seseksi-seksinya di kamar begitu ya. Gitu. Dan yang ketiga keempat tadi jaga hidungnya suami supaya enak tuh rumah dipandangnya. Enak wangi-wangi gitu. Biar suami betah di rumah. Gitu kan enak kalau gitu ya. Apalagi Oktaviani bilang ini, maka jaga juga liwakti to'amihi wa manamihi. Nah, liatin, perhatiin makan suamimu dan tidurnya. Perhatiin, kenapa? Fa inna syiddatal ju'i, orang kalau lapar, orang enak bawaannya marah mulu. Jadi bahasanya jangan bikin suami lapar. Jangan. Jadi kalau orang menikah atau punya gendut, wah berarti ini istrinya pinter nih, bikin kenyang nih suaminya begitu ya. Jadi jangan bikin suami lapar. Kalau lapar enak, ya enggak? Mau ngapain enak, gitu. Jadi jangan bikin suami lapar. Ada aja cemilan-cemilan begitu, iya enggak? Ini bang, mau ngopi banget teh ya. Mau nasi apa mau roti begitu? Iya nggak, mau makan di kamar apa di ruang tamu gitu ya. Begitu, itu jangan bikin suami lapar. Kalau lapar orang enak, lemes bawaannya. Tuh jangan bikin suami lapar. Jadi perhatiin tuh anihi makannya. Apa kesenangan dia kita bikinin. Kalau kita nggak bisa kita belajar. Lihat di internet, ya bagaimana cara nih. Caranya bikin begini, tolasin, misalnya gitu. Bikin kredok, misalnya lakinya pengen kredok. Ya, bikin kredok begini begitu. Jadi harus apa yang kesenangan itu suami kita belajar, neng. Ya supaya suami senang, jangan makan luar mulu, lah boros. Ya enggak? Iya, dikit-dikit GoFood, ya enggak? Masak, ya. Biar suami demen bisa nambah. Dan juga jaga tidurnya. Lihat tuh tempat ini bagaimana, nyaman gak tuh suami, begitu yang enak. Jangan mau tidur itu apa namanya pakaian numpuk di kamar kasur tidur. Ya begitu kan gak nyaman namanya. Bikin nyaman tuh, nanti suami pulang kerja neng nyaman dia mau tidur mau rebahan begitu ya. Apalagi jaga juga terhadap hartanya suami. Ini suami apa punya harta apa dijaga. Ya, piring baru beli dibolosin pecah separoh.
Iya enggak? Beli piring yang emang orang pecah atau yang melamin, begitu kira-kira ya. Iya, gelas pecah separuh. Iya, gitu. Nah, jangan ini istri boros bener nggak peka namanya. Iya, peka tuh hal-hal yang punya suami rumah kita. Dia suami senang, oh ya. Nih diatur nih, taruh di mana Kan itu yang situ. Ya, ini nasihat seorang ibu kepada anaknya. Ya, ini nasihat bini kita kepada anak kita yang pengen nikah. Maka jaga juga apa tadi? Jaga adalah makannya dan tidurnya, serta jaga harta suami. Begitu kira-kira. Ya. Apalagi jaga juga jangan sebarkan. Ya, apalagi jangan sebarkan rahasia rumah tangga kita, jangan. Ya, ini di apa namanya di medsos begitu artisnya. Jangan sebar rahasia rumah tangga kita. Hatta kepada orang tua kita jangan. Kita benerin dulu di kita. Ya, jangan ada orang ketiga. Kita rahasiakan tuh. Kalau ada rahasia jangan disebar. Apalagi di medsos. Update status. Bete di rumah bini cewek, jangan begitu. Itu kan rahasia kita masing-masing. Jaga wala tafsilu ala sirran, maka jaga rahasia rumah tangga kita. Begitu, jaga. Ya, kalau perlu benerin dulu, jangan ke orang lain. Ya, kalau perlu orang ketiga, orang yang kita yang tahu orang yang kita tahu, ya, pandai menjaga rahasia. Begitu ya, itu jaga rahasia rumah tanggamu. Ya, jangan sebarkan ya rahasia rumah tangga kita kepada siapapun, ya, supaya tidak menjadi fitnah ke depannya, ya. Begitu. Fa innaka in khalafatil amru, kalau kita mengkhianati, kalau kita tidak mentaatinya, maka dia tidak senang nanti suami kita. Ya, kalau kita mengkhianatinya, kalau kita mengumbar rahasia rumah tangga kita, tentu suami tidak senang. Apalagi dengan medsos, hati-hati ya. Yang kita laki-laki perempuan jangan sembarangan menyampaikan informasi tentang keluarga kita, apa namanya ya, termasuk untuk istri. Jangan sering selfie yang diumbar di medsos, ya enggak? Itu jariah kesalahan dosa itu. Ya enggak, istri minor selfie-nya di medsos ya. Kita belum lihat, orang melihat semua di medsos ya. Iya, hati-hati ya. Ya, jangan sembarangan itu istri kita ya nge-share informasi foto-foto dia di medsos ya. Jadi kalau lihat kita begitu ya, begitu. Jadi jaga rahasia. Begitu beberapa hal yang menjadi pelajaran buat kita. Tadi saya ulang kembali, kata sang ibu disampaikan menjaga istrinya, menjaga suaminya adalah pertama adalah dengan qanaah, merasa cukup. Yang kedua dengerin yang baik-baik ya. Yang ketiga taat kepada suami. Yang keempat jaga mata suami biar enak kita lihatnya sama suami. Jaga hidung suami biar enak tuh rumah kita ya, wangi-wangi. Ya, jaga apa lagi? Jaga makan suami, jangan bikin lapar tuh suami, dan jaga tidur suami. Bener enak ya, walaupun mungkin pakai kasur biasa, tapi ditata dengan bagus, jadi suami demen di rumah. Apalagi ya, jaga rahasia rumah tangga kita, jangan semua diumbar, dan jaga juga harta suami kita agar menjadi harta yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja sedikit wejangan buat Neng Oktaviani, mudah-mudahan bisa menjadi istri yang solehah, jadi bunda yang salehah, dan juga nanti suami yang soleh, ayah yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.